Selamat pagi semuanya, peserta modul Nusantara, pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 1 tahun 2021. Hari ini kita akan masuk ke modul 2, yaitu Kebinekaan 2. Dan hari ini agak padat jadwalnya karena ada dua modul ya, modul 2 dan modul 3. Setelah saya presentasi, kita break sebentar. Terus kita lanjut ke modul 3 refleksi 1. Itu diisi oleh narasumber yang berbeda. Kita langsung saja, sudah terlihat jelas ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Medan. Saya tidak membahas sejarah yang terlalu dalam, karena untuk sejarah kalian bisa baca di Spada, dan untuk videonya juga bisa dilihat di Spada. Nah, Kota Medan, apa saja yang akan saya bahas? Pertama, apa saja yang perlu kalian ketahui tentang Kota Medan? Yang pertama, saya akan membahas tentang geografis, pemerintahan, suku dan bahasa, budaya, perekonomian, museum, pusat perbelanjaan, kuliner, transportasi, stasiun televisi, publikasi, dan kota kembar yang mirip dengan Kota Medan. Nah, jadi banyak ya materi yang akan saya share hari ini, tapi saya singkat-singkat saja. Yang pertama, geografis. Nah, geografis Kota Medan ini seperti ini gambarannya. Jadi ini Indonesia, negara kita Indonesia. Medan itu terletak di Pulau Sumatera ya, yang Pulau Sumatera ini terbesar kedua dari Kalimantan. Dia posisinya di sini. Jadi Sumatera itu kan terbagi-bagi ya, ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, seperti itu. Nah, ini letak posisi Sumatera Utara, bagian yang diputihin, dan Kota Medan itu adalah yang bagian merah. Jadi Sumatera Utara itu sangat luas. Nah, Kota Medan itu segininya Sumatera, seberapa persen dari Sumatera. Nah, ini dia Kota Medan. Nah, ini Kota Medan, yang tadi merah tadi, ini dia bagiannya. Jadi Kota Medan itu dia tidak termasuk dengan Binjai, Stabat, Tanjung Pura, Tembung, itu beda, itu di luar dari Kota Medan, bahkan dia di tua. Nah, posisinya Unimed itu tidak di tengah-tengah Kota Medan, tapi dia di ujung, dia hampir di perbatasan Kota Medan, di daerah Tembung, di bagian sini. Dia hampir berbatasan dengan Kota Medan ya. Nah, ini Kota Medan, ada Medan Belawan, ada Medan Labuhan, ada Medan Deli, Medan Timur, Medan Tuntungan, Johor. Kalau ya di bagian sini, di daerah bagian sini Unimed ya, di dekat Medan area berbatasan dengan Medan Tembung. Di sini posisi Unimed. Ini letak geografis Unimed. Selanjutnya yang mau saya bahas tentang bentar ya. Tentang pemerintahannya. Nah, ini pemerintahan Nah, ini logonya Kota Medan, lambangnya Kota Medan. Terus ini adalah pejabat-pejabat Kota Medan. Yang pertama itu dari tahun, sebenarnya banyak ya, dari tahun 19 berapa gitu sudah ada pejabat pemerintahannya. Ini saya ambil yang 10 tahun terakhir. Yang pertama itu Rahutman, dia menjabat pada tahun 2010. 2021 pada bulan Februari, masih baru ya, kami dipimpin oleh wali kotanya Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Bobi Nasution ini adalah menantunya Presiden Jokowi. Ya, nah ini seluk-beluk pemerintahan di Kota Medan. Selanjutnya kita masuk kepada suku. Nah, kalau suku dan bahasa, jadi di Medan itu kan terdiri dari beberapa etnis. Etnisnya itu ada Batak, persentasenya itu ada 34,9%, Jawa 33%, Cina 10%, Minangkabau 8%, Melayu 6% sekian, Aceh 2% sekian, lainnya. Lainnya ini bisa India, Tamil, dan lain-lain. Kalau untuk suku, Batak itu termasuk orang Mandailing dan Karo ya. Jadi Batak itu ada 3 etnis nanti. Ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing. Sebenarnya
itu yang ada di Medan. Tapi kalau yang di kalau Jawa itu kelompok Cina terutama di Kota Medan ya. Kalau Jawa di mana-mana bersama dengan populasi Cina, Minangkabau dan Melayu dan kelompok kecil orang Aceh. Bentar ya. Tadi sampai mana suku ya? Jadi suku ya tadi Medan juga memiliki penduduk asing ya seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Thailand, Cina, Taiwan, Timur Tengah dan negara-negara Asia lainnya. Nah ini mungkin di bagian presentasi kelompok etnis lainnya. Kalau mayoritas penduduk Medan itu adalah Muslim sekitar 54% dari total penduduk. Dan ada mayoritas Kristen yang signifikannya 37%, didominasi dengan gereja Kristen Batak Protestan. Kan Kristen ada Protestan, Katolik, dan lain-lainnya. Kemudian 8% itu beragama Buddha, dan ada sejumlah kecil penganut Hindu dan penganut Konfusianisme. Nah, itu untuk suku dan bahasa di Kota Medan. Kemudian kalau budaya, Medan itu dihuni oleh kelompok etnis yang berbeda. Ada Melayu, penduduk asli daerah Medan. Orang Melayu ini penduduk asli Kota Medan, tapi presentasi etnisnya itu sudah sangat sedikit ya, sudah sangat sedikit karena dia biasanya tersebarnya di luar Kota Medan, kayak tadi di Binjai, di Sabat itu yang banyak etnis Melayu. Tapi kalau Kota Medan sendiri sudah didominasi oleh Batak dan Jawa. Kemudian karena penduduk asli daerah Medan itu memiliki akar yang dalam di Medan dan mereka mulai memerintah pada Sultan Delhi sampai sekarang. Sultannya itu memiliki banyak tanah dan harta peninggalan di Medan seperti istana, masjid dan taman. Nah, kalau Belanda dan Cina membawa kontribusi besar bagi perkembangan Medan, termasuk pada zaman Hindia. Banyak bangunan bersejarah yang dibuat oleh arsitektur Belanda dan peranakannya di sepanjang jalan kawasan dan pemuda. Nah, kawasan pemuda ini nanti kita akan ada turnya juga ke situ. Kedatangan orang Minangkabau, Batak, Jawa, dan India membawa lebih banyak warna pada budaya Kota Medan. Nah, ini ada festival budaya ya. Biasanya setiap tahun ada festival budaya seperti ini. Nanti ada modelnya yang berpakaian berbagai macam etnis. Tapi semenjak COVID 2019 sudah tidak pernah ada lagi festival budayanya. Selanjutnya, nah kalau untuk museum sendiri, museumnya itu ada Museum Perkebunan Indonesia, itu di Gedung Afros. Nah, kalau Museum Perkebunan ini, karena sebenarnya sejarah Kota Medan itu dimulai dari perkebunan, ada Museum Negeri, ini di Gedung Arca, dia biasanya di dalamnya ini tentang sejarah arkeologi. Kemudian ada yang namanya Museum Rahmat Galeri, kalau biasanya ini tersebar di beberapa daerah ya, tapi saya nggak tahu kalau di Medan. Rahmat Galeri ini orang tuanya dari Raline Shah ya, kalau kalian tahu Raline Shah. Kemudian ada Museum TNI, ya Museum TNI ini di dalam museumnya itu lebih bercerita tentang perjuangan pahlawan-pahlawan dan juga digunakan sebagai pusat kegiatan para TNI. Nah ini beberapa museum masih ada lagi, cuman hanya ini yang saya tampilkan yang paling sering dikunjungi. Selanjutnya ada pusat perbelanjaan. Wah, kalau pusat perbelanjaan banyak ya, melebihi museum dia. Ada Plaza Medan Fair, Cambridge, Pokal Point, ada Yuki Simpang Raya, ada Ramayana, ada Sun Plaza, ada Tamrin ya. Jadi ini beberapa pusat perbelanjaan. Nah, kalau di Cambridge ini dia pusat perbelanjaannya itu bergabung dengan hotel dan apartemen. Sama juga dengan saya tidak memunculkan di sini Daily Park itu yang terbaru, mall terbaru dan terbesar di Kota Medan itu proyek pemiliknya Podomoro City, mungkin di beberapa daerah juga banyak ya investasi beliau. Nah itu pusat perbelanjaan di Kota Medan. Selanjutnya kuliner, wow kalau kuliner menggugah selera di pagi-pagi ya. Nah kuliner yang terkenal itu ada nelayan. Kemudian ada, kalau ini tuh di kursus saya kelihatan ya. Kalau ini itu di Rumah Makan Padang. Kalau di Medan yang terkenal itu di Garuda, restoran Garuda. Kemudian kalau kuliner Pagaruyung ini dia di Kampung Madras, dia berjualan makanan khas India dan Melayu. Kemudian ini ada kulinernya
Sebentar saya nengok contekan dulu. Sang untuk yang beragama babi panggang, yang beragama non-muslim. Kemudian ini ikan arsik yang pernah dibahas. Kemudian kulinernya khas itu ucok durian. Nah, kalau yang satu ini, yang paling terakhir ini meranti. Ini paling sering jadi oleh-olehnya orang yang datang ke Medan. Pasti untuk oleh-oleh datang pulang ke negara ke kotanya, entah dari Jakarta, entah dari Bandung, itu selalu bawanya meranti. Ya, tapi kuliner yang biasanya paling banyak, tapi kalau kuliner lain banyak sih. Cuman yang paling banyak didatangin oleh orang-orang yang Medan itu seperti ini. Ada lagi soto, pika Ambon, tapi ya seperti itu ya. Tidak saya tampilin semuanya. Selanjutnya kalau transportasi, jalur masuk ke Kota Medan itu yang utama dari International Airport Kuala Namu. Kalau kalian jadi datang ke Unimed, kalian akan masuk ke International Airport. Atau dari Pelabuhan Belawan kalau kalian naik kapal, tapi biasanya jarang ya naik kapal karena dia memakan waktu yang sangat lama. Kemudian dari airport kita bisa naik kereta api khusus. Kalau yang ini kereta apinya dia dari Kuala Namu ke Kota Medan karena Kuala Namu ini kan udah di luar Kota Medan. Ya, jadi dari Kuala Namu naik kereta api dia akan masuk ke Kota Medan, ke pusat 0 titik Kota Medan. Nah, kalau kereta api yang lain kayak yang seperti yang sebelah kanan ini, itu kereta api untuk pergi ke beberapa titik seperti Binjai, dari Medan ke Binjai. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya transportasi yang lain tuh ada mebidang, ada becak bermotor, bentor, biasanya disebut di sini bentor. Kemudian ada becak yang menggunakan sepeda, ada angkutan umum, ya seperti itu. Mungkin bentuknya berbeda ya dengan daerah kalian. Yang becaknya ada yang di bagian belakang, tapi kalau di Kota Medan model becaknya seperti ini, dia di samping. Nah, ini yang paling sering digunakan wisatawan untuk keliling-keliling Kota Medan. Selanjutnya kalau stasiun televisi, nah ini stasiun televisinya banyak ya, ada CNN, Trans TV, RCTI, SCTV, mungkin di beberapa daerah hampir sama. Kalau radio itu RRI Medan, Radio Publik Medan, mungkin zaman sekarang sudah jarang ada yang mendengarkan radio ya. Tapi kalau saya sewaktu kuliah masih sering mendengarkan radio. Itu kalau radio di Kota Medan itu seperti Star FM, Kiss FM, Visi FM itu masih saya dengerin. Ya, itu yang radio yang masih kekinian lah gitu. Yang isinya memang lagu-lagu terhits bukan hanya berita. Yaitu stasiun televisi. Kemudian kalau publikasi, standar ya, di setiap daerah pasti ada surat kabar nasional dan lokal. Kalau di sini yang paling terkenal adalah Harian Waspada, Analisa, Jurnal Medan, Berita Medan, Harian Global, Harian Medan Bisnis, Pos Metro, dan lain-lain. Ada juga Harian Mandarin, Guo Ciribau, Sanghau, dan kalau yang berbahasa Inggris seperti Jakarta Post juga didistribusikan di kota ini. Kemudian kalau majalah yang terkenal di sini majalah Upload, salah satu majalah di Kota Medan diterbitkan setiap bulan. Dia fokusnya untuk explore tentang makanan, perjalanan, inspirasi. Nah, majalah ini membahas tentang gaya hidup urban, diterbitkan pertama kali tahun 2005, dikelola oleh Harian Analisa. Oke, selanjutnya kota kembar. Nah, Medan ini mirip dengan siapa aja? Kalau saya cuma satu yang pernah datang, Pulau Penang, Malaysia. Kalau Ichikawa, Jepang belum pernah, Gawaju juga, Chengdu sama Milkway itu belum pernah ya. Jadi saya nggak tahu apakah mirip dengan kota Medan atau enggak. Cuman kalau Pulau Penang di Malaysia memang mirip dengan kota Medan. Tapi yang di Penang ya, bukan yang di Kuala Lumpur atau yang lain bukan. Kalau Penang itu hampir mirip ya dengan Medan, hanya saja ada berbeda sedikit, misalnya dari segi kebersihan letak parkir gitu. Kalau di Medan mau makan parkir, pulangnya tiba-tiba ada tukang parkir seperti itu. Kalau di Penang nggak pernah seperti itu. Kemudian
Apalagi yang mirip, transportnya juga hampir mirip sama mall, pusat perbelanjaan di Pulau Penang, hampir-hampir mirip semuanya. Jadi kayak saya bisa membayangkan misalnya saya masuk ke Penang itu ke mallnya Jambul apa sih namanya kalau nggak salah, itu mirip dengan Medan Fair-nya Kota Medan. Saya masuk ke Queens Bay-nya Penang, misalnya dari kalian ada yang pernah ke Penang, Queens Bay-nya itu mirip dengan Sun Plaza-nya di Medan seperti itu. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Saya Vanuel ingin bertanya tentang bandara di Kota Medan. Kan bandara di Kota Medan dulu kan saya ke sana tuh mendaratnya itu di Bandara Polonia begitu ya Bu. Sekarang pindah ke Kuala Namu itu kenapa Bu? Karena kalau Kuala Namu itu sudah tidak bisa memfasilitasi kegiatan yang secara besar gitu. Untuk juga pesawat itu juga tidak bisa terlalu banyak. Jadi dibuatlah bandara internasional yang bisa memuat pesawat lebih banyak dan dia lebih luas. Kemudian letak posisinya juga. Kalau Polonia itu karena kan Medan ini lokasinya perkembangan kota Medan itu kan sangat cepat. Jadi waktu di sekitar Polonia itu tidak ada bangunan-bangunan. Sekarang sudah mulai ada bangunan-bangunan sehingga dia posisi mendaratnya itu sudah tidak layak lagi karena dengan posisinya yang berada di lingkungan permukiman itu yang menyebabkan banyaknya kecelakaan. Jadi ada beberapa kali ya kecelakaan di Kota Medan yang kondisinya itu di Polonia. Itu tahun 2005 yang menewaskan gubernur Kota Medan, itu juga pernah kejadian karena kondisi bandara atau karena kondisi pesawat itu saling berhubungan ya. Jadi pilotnya ngelihat bandaranya gimana karena dia terlalu banyak permukiman. Jadi dipindahlah di luar Kota Medan yang permukimannya minim dan kawasannya juga lebih luas. Itu hampir 5 kali lipat lebih luasnya dari Polonia. Seperti itu. Tapi Polonia sampai saat ini masih dioperasikan untuk khusus TNI dan polisi, pesawat TNI dan polisi. Cuman mungkin dia berproses sebentar lagi akan dialihkan, tidak lagi difungsikan Polonia itu dan akan berubah menjadi kawasan industri. Seperti itu. Sudah cukup jelas, Manuel? Sudah Bu. Ya. Terima kasih Bu jawabannya. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kota Medan. Bu, izin Mawar mau tanya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mawar mau tanya. Tadi kan katanya di Kota Medan itu ada tiga suku, yaitu Batak Mandali, Batak Karo sama Batak Toba. Itu ciri-cirinya seperti apa ya Bu untuk membedakan ketiga suku itu? Logat, bahasa iya. Kalau tadi kan kayak saya bilang kalau dia Mandailing itu udah tersebar tuh di beberapa kecamatan Kota Medan gitu kan, Medan Johor itu semua sudah tersebar. Tapi kalau Karo dia spesifik tuh tinggalnya di daerah Medan Tuntungan karena Karo itu ke arah Brastagi yang saya bilang itu. Nah disitulah yang terdekat. Seperti itu. Ya, membedakannya itu. Terus logatnya juga berbeda. Dia kalau Mandailing itu udah lebih melebur ya sama orang Medan. Dia logatnya nggak terlalu Batak, tapi ada unsur Bataknya itu tetap ada, cuman tidak terlalu. Oh ya, terus satu lagi marga ya. Di Kota Medan itu, kalau Mandailing itu marganya misalnya Siregar, Nasution, Hasibuan itu Mandailing. Kemudian kalau Karo marganya itu Sembiring. Iya ya, Pan Surya, kamu lebih tahu nih kayaknya. Iya benar Bu, kalau Karo itu ada Sembiring, kemudian ada juga Sinuraya. Seperti itu. Jadi itu dia penandanya itu. Jadi kalau siapa namanya juga, disebutin marga, oh Batak Karo, oh Batak Mandailing. Kalau Batak Toba, sebentar.
Batak Toba ada Sirait, Siregar juga ada yang Toba, Bu. Jadi sebenarnya marga-marga di Mandailing ini juga ada dia yang Siregar Toba, ada Siregar Mandailing. Gitu juga nanti ada di beberapa suku di Mandailing itu yang juga masuk ke dalam Toba. Jadi kalau dilihat dari sejarah dari persisrilahan kerajaan Batak gitu kan, ada yang bertransformasi pada masa itu, yang ada yang Mandailing kemudian ada yang Toba. Kalau Mandailing sendiri yang memang asli suku Mandailing itu ada Daulay, Arahap, kemudian Nasution, Lubis. Nah, Lubis ada Lubis Toba, ada Lubis Mandailing. Benar, Bu. Jadi kalau untuk membedakan sendiri suku-suku biasa lebih kepada apa ya, nama mereka, kemudian dengan bahasa ya, bahasa Mandailing dengan Toba dialeknya tidak begitu berbeda, tetapi ada kemiripan-kemiripan yang membedakan antara Mandailing dengan Toba. Wilayah mereka juga berdekatan. Kalau kabupatennya itu hanya bersebelah-sebelahan untuk daerah Toba dengan Mandailing. Kemudian kalau untuk Karo sendiri, mereka memang berada di daerah Karo, di daerah Brastagi gitu kan. Pewarawakan pembahasannya juga sangat beda gitu dari bahasa-bahasa Batak lainnya. Nanti kalau teman-teman juga ada Nias, nah, beda lagi. Nias nanti kan daerah Sibolga, kalau pun mereka masih dalam satu lingkup di daerah apa ya, daerah Tapanuli, tapi mereka masuk beda lagi nanti pembahasan kalau bahasa daerah. Dan ada juga marga-marga di Nias, ada Zailuhu, kemudian Zai gitu. Iya, jadi dia pembedanya itu ya, ada marga, ada nama. Terus pemberian nama juga sih. Nanti kalau orang Karo itu dia suka ngasih nama anaknya itu misalnya dalam bentuk nama artis. Misalnya nanti Bella Sembiring atau Raisa Sinuraya seperti itu. Terus nama yang biasanya yang terpikirkan oleh orang tuanya, misalnya dia waktu itu melahirkan anaknya pada saat malam. Nanti malam sembiring, bisa seperti itu, atau pagi siang sembiring, ada yang nama seperti itu. Jadi namanya itu juga bisa melihat itu, oh ini pasti orang Karo nih. Nanti ada namanya namanya, bentar ya, ini lampu. Izin Bu, masukan Bu. Ya. Ada dari paman saya namanya Meja Bu. Meja ya. Ya, selain nama artis, nama-nama benda seperti itu yang ya. Jadi kadang-kadang kalau di kita mungkin punya artis sendiri ya, kayak mereka ya itu ada yang santun namanya, ada yang sopan, ada yang riwayat, seperti itu nama-namanya. Biasanya kita langsung ketebak, oh ini Karo gitu. Kalau Mandailing itu dia lebih melebur sih. Jadi kalau kalian punya teman orang Batak di beberapa daerah di Jawa itu biasanya orang Batak Mandailing. Itu gitu. Siapa tadi yang nanya? Putri. Mawar, Bu. Terima kasih. Putri, iya. Yang lain ada yang mau ditanya nggak? Minggu depan kita tur virtual lagi ke Kota Medan. Oke? Halo. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.